Yoho, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di chapter kemarin, kita disuguhkan dengan beberapa hal yang sangat menarik, seperti pertarungan kelompok Tantanzang melawan si kakek tua itu. Kemudian, serangan kejutan yang membuat tangan Ause menghilang seketika. Dan yang terakhir, wujud si kakek tua itu berubah menjadi wujud yang sangat mengerikan. Wow, sungguh chapter yang sangat gila, yang penuh dengan kejutan bukan? Namun, dari chapter kemarin, yang membuat kita terkejut adalah tangan Ause yang tiba-tiba terputus dengan hanya satu serangan saja. Tidak hanya itu, serangan itu juga dijelaskan oleh si kakek tua. Serangan itu adalah serangan yang mematikan, di mana jika seseorang terkena serangan itu, maka rasa sakit yang dia rasakan akan menjalar ke seluruh tubuhnya, sehingga orang itu bakal mati membawa rasa sakit itu. Sungguh serangan dan kekuatan yang sangat gila. Dan apakah rombongan Tantanzang akan bisa mengalahkan si kakek tua itu? Who knows? Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya jika kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Di awal chapter kali ini, kita diperlihatkan kelanjutan di chapter sebelumnya, di mana pertarungan antara rombongan Tantanzang versus si kakek naga, di mana wujud kakek naga itu disebutkan sebagai jenis naga langka, yaitu naga purba, yang memiliki umur jutaan tahun, sehingga kakek naga itu memiliki banyak sekali variasi serangan, seperti gemuruh petir, bilah es angin badai, dan yang paling mengerikan adalah skala naganya yang tak bisa dihancurkan, yaitu naga es yang mengelilingi tubuhnya. Kemudian, scene pun berpindah memperlihatkan keadaan Ause, di mana Ause meminta bantuan kepada Tantanzang. Ause pun berkata, tolonglah aku guru, aku sangat kesakitan." Lalu Tantanzang yang melihat muridnya kesakitan pun berkata, "Tenangkanlah dirimu, aku ada di sini." Ause yang merengek kesakitan berkata kepada Tantanzang, "Ini begitu sakit. Tubuhku menghilang sebagian. Apakah ini yang dinamakan kematian? Apakah aku akan mati di sini, guru?" ucap Ause. Dan Ause pun tak sadarkan diri. Lalu Tantanzang yang melihat kondisi Ause pun berkata, "Luka ini sangatlah serius. Jika es di tubuhnya ini tertiup angin saja, maka Ause bisa saja mati." Tantanzang yang khawatir dengan Ause pun berkata, "Sang Wuqing, Baji, aku akan menyelamatkannya. Jadi tolong, aku mohon pada kalian untuk bisa menahan si kakek tua itu sebisa mungkin." Lalu Sang Wuqing dan Baji pun berkata, "Oke guru, dimengerti." Kemudian Sang Wuqing menyerang si kakek tua itu dengan pedang dan jurus pasirnya. Akan tetapi kakek tua itu berkata kalau dia sudah mengetahui kelemahan dari Sang Wuqing. Kakek itu pun mengeluarkan jurus Storm Witch miliknya, di mana Sang Wuqing yang ingin menebas kakek tua itu tertahan pergerakannya oleh tekanan angin yang sangat dahsyat yang diciptakan oleh kakek tua itu. Lalu Sang Wuqing pun berkata, "Sialan, tekanan angin ini begitu gila. Aku tak akan mungkin bisa bertahan lebih lama," ucap Sang Wuqing. Kemudian sang kakek itu pun tertawa terbahak-bahak, "Zhahahaha," dan berkata, "Bagaimana anak muda? Kekuatan anginku ini sangatlah hebat, bukan? Sekarang di mataku kau hanya bagaikan butiran debu pasir yang berterbangan." Sang Wuqing pun berkata, "Sialan, aku tidak bisa bertahan lagi lebih lama." Dan Sang Wuqing pun berubah wujud ke butiran pasir miliknya. Kemudian seseorang pun berteriak dari jauh dan berkata, "Oi, jangan lupakan aku, Chu Baji, sang kesatria babi." Lalu Patkai pun menyerang kakek tua itu. Akan tetapi kakek tua itu berhasil menghindarinya dan berkata, "Babi sialan, dia itu cukup kuat. Dia juga memiliki tubuh dan kulit yang begitu tebal, sehingga serangan petir atau apiku itu tidak mempan kepada tubuhnya. Kalau begitu, mungkin dengan begini
ini akan menghentikannya. Dan ya, kakek itu pun berhasil membukukan Chubaji dengan mudahnya. Lalu, kakek itu pun bergerak dengan cepat, serta menyerang Tantang Zhang dan Aoze sambil berkata, "Sekarang giliranmu Tantang Zhang, bersiaplah. Asal kau tahu, ada banyak sekali manusia yang kutemui, tapi cuma satu yang bodoh, yaitu dirimu. Bersiaplah untuk menerima hukumanmu." Dan boom, ledakan bola petir pun menimpa mereka dengan begitu banyaknya. Bailong yang melihat Aoze dan gurunya terluka berkata, "Sial, naga kuno itu terlalu kuat." Lalu Bailong yang melihat Xiaoyi diserang oleh monster jurang pun mencoba menyelamatkannya. Bailong pun kebingungan, dia tidak bisa meninggalkan Xiaoyi yang terus-terusan dikepung oleh makhluk itu. Akan tetapi, Bailong di dalam hatinya percaya jika bersama Tantang Zhang, musuh sekuat apapun pasti bisa dikalahkan. Karena dia selalu punya rencana untuk menghadapi musuh seperti apapun. Aku yakin itu. Kembali ke Tantang Zhang. Tantang Zhang di sini kebingungan karena dia tidak bisa mengeluarkan jurus-jurusnya. Dia juga sudah mencapai batasnya. Di saat seperti ini akan sangat sulit ucap Tantang Zhang, apalagi harus melawan sang legenda naga itu. "Sialan, bahkan aku tidak bisa menahan serangannya," ucap Tantang Zhang. Lalu kakek naga itu pun berkata, "Lihatlah, kau menyadari kan kekuatanku ini begitu dahsyat." Kemudian kakek naga itu pun bersiap-siap untuk menyerang kembali Tantang Zhang sambil berkata, "Oi Tantang Zhang, ingat, aku adalah naga yang berdiri di puncak dunia ini. Bahkan manusia, iblis, Buddha, dan juga klan Asura takut kepadaku. Hanya orang bodoh yang mengambil keputusan untuk melawanku. Akan tetapi, semua itu sudah terlambat. Jadi, rasakanlah." Baji yang tadinya beku melihat guru dan temannya akan dihabisi berkata, "Woi, kau itu terlalu sombong." Dan Baji pun yang marah sampai-sampai dia berhasil memecahkan es batu yang membekukan dirinya. Lalu tidak hanya itu, Sang Wuqing pun kembali membantunya, serta bersiap-siap untuk menyerang si kakek tua itu. Namun Tantang Zhang memberitahu mereka untuk berhenti memakai kekuatan mereka. Dan Tantang Zhang pun mengingatkan mereka, "Ingat, kita di sini sebaiknya mengulur waktu saja." "Hahaha, sayang sekali, aku tidak akan membiarkan semua itu terjadi," ucap kakek naga itu. Lalu Aoze yang berbaring lemas dan melihat teman-temannya sedang berjuang mulai mau menutupkan matanya, sambil berkata di dalam hatinya, "Apa ini sudah waktuku untuk mati? Rasa ini aku serasa tidur," ucap Aoze. Tiba-tiba Aoze pun masuk ke suatu tempat, tepatnya alam bawah sadar Aoze sendiri, di mana di dalam bawah sadar itu Aoze dipanggil oleh seseorang. Dan ya, orang itu adalah Tianyun, teman masa kecil Aoze. Aoze pun bertanya, "Apakah kau ilusi Tianyun? Dan apakah aku sudah mati di sini?" Tianyun pun menjawab, "Ini tempat alam bawah sadarmu." Lalu Tianyun pun membahas dan mengenang masa lalu mereka. Dan di sini Tianyun pun meyakinkan Aoze, "Aoze, kau telah melewatkan banyak kesempatan di dalam hidupmu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Apakah kau akan diam saja?" ucap Tianyun. Aoze pun berkata, "Lihatlah apa yang bisa kulakukan sekarang Tianyun. Kau tahu apa Aoze? Kau masih bisa bernapas kan? Berjuanglah mengisi napasmu, atau tidurlah dengan tenang di sini dan semua akan berakhir. Itu adalah pilihanmu Aoze. Aoze, bangunlah dan lakukan apa yang belum pernah kau lakukan di dalam hidupmu. Ingat, jangan mati dengan sia-sia." "Tapi aku tidak bisa bangun Tianyun," ucap Aoze. "Kau selalu bajingan ya Aoze. Sini, ulurkan tanganmu. Ini adalah terakhir kalinya aku bisa menyapamu lagi." Dan Aoze pun terbangun sambil memegang naga kecil di tangannya. "Tianyun, kau selalu menjadi semangatku dan menjadi kekuatanku. Kau adalah teman terbaikku. Aku tidak merasa sendirian dan aku tidak takut lagi." Di saat itu, Tantang Zhang, Sang Wuqing, dan Cupatkai sudah mulai terdesak. Tapi tiba-tiba kilat kuning pun muncul menyambar mereka. Srek! Dan kilat kuning itu terbang mengarah ke kakek naga itu dengan begitu cepatnya. Kakek naga itu pun kaget. Lalu Tantang Zhang dan yang lain berpikir, apakah itu Aoze?
Lalu kilat kuning itu pun berhasil menahan serangan si kakek tua itu. Dan kilat kuning itu adalah Ause dengan kekuatan barunya. Kakek naga itu pun kaget dan berkata, "Anak muda sialan, sebaiknya kau beristirahat saja sambil menunggu kematianmu." Ause pun berkata, "Jangan meremehkanku, aku tidak takut padamu." "Kalau begitu, bersiaplah bocah bajingan," ucap kakek itu. Ause yang memegang tubuh kakek itu pun tiba-tiba terbakar dengan kekuatan api yang menyala-nyala dari tubuh kakek naga itu. Ause pun tahu kalau dirinya sudah mencapai batasnya dan berkata kepada Tan Tanzang, "Maafkan aku Tan Tanzang atas segala kesalahanku selama ini padamu." Tan Tanzang yang mendengarkan perkataan Ause pun rasa ketulusannya di dalam hatinya. Lalu Ause pun membawa kakek naga itu terjun ke dasar jurang. Semua orang yang melihat tindakan tak terduga Ause pun terkaget-kaget. Lalu di saat momen ini juga Tan Tanzang pun mulai berkata, "Aku tidak bisa menerima akhir yang seperti ini Ause. Kau pikir dengan hanya meminta maaf semua akan berakhir?" Lalu Tan Tanzang pun meloncat dan terjun ke dasar jurang. Dengan tekad yang sangat kuat, Cepat Kai dan Wuching pun berusaha menahannya sambil meloncat ke jurang itu juga. Akan tetapi mereka tidak bisa menggapainya. Bai Long dan Xiao Yu pun terdiam melihat semua ini. Dan chapter kali ini pun berakhir sampai di sini. Jadi, bagaimana menurut kalian teman-teman untuk chapter yang satu ini? Lalu, bagaimana menurut kalian juga tentang nasib si Ause dan Tan Tanzang ke depannya? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Buat kalian yang penasaran dengan alur cerita si Shinji season 4 ini, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Serta kalian juga bisa like jika kalian mau. Terima kasih sudah nonton channel ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.